Terus, baik, Bapak Ibu, tidak ada bapaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, nanti diskusi ini akan dipimpin oleh Bu Yuli Ambarwati. Seperti itu Bapak Ibu. Perkenalan dulu J. Baik, nama saya Bu Evi Istriningsih, sarjana psikologi. Saya guru BK di SMP Negeri 1 Karanganyar. Cukup jauh tadi 20 menit dari SMP saya perjalanan, lewat lembah, lewat gunung, bujel gitu. Tapi saya menikmati perjalanan tadi, lihat kanan kiri pohon durian semua, menyenangkan. Tapi belum ada buahnya. Jadi saya juga hanya guru sama. Jadi nanti kita ini intinya belajar bareng-bareng seperti itu. Baik, susunan acara pertemuan kali ini adalah yang pertama nanti pengantar tujuan diskusi oleh Bu Yuli. Lalu nanti Bu Yuli akan membacakan puisi dari Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua merumuskan kalimat perumpang dan melihat visi sekolah. Jadi kita nanti akan bersama-sama melihat visi sekolah di SD Negeri 2 Tangerang. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nanti diidentifikasi perilaku apa saja yang sudah mencerminkan visi sekolah. Lalu selanjutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah agar dapat mencapai visi sekolah dengan baik. Terus selanjutnya adalah penutup. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah. Sudah berpihak pada murid atau belum? Seperti itu. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Yuli sebagai CGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian proses belajar, saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa berefleksi bersama terhadap visi sekolah, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif nantinya Ibu dalam proses diskusi hari ini. Baik, sambutan dulu ya Bapak Ibu. Monggo Bu Sri Suwati untuk memberikan sambutan. Di sini saja Bu. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati sebagai penyanyi dan Ibu semuanya sebagai peserta diskusi, dan saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan diskusi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu pun. Saya hanya sedikit memberikan sambutan karena saya bukan kepala sekolah. Sebagai yang kedua di sini, saya mendukung atas CPG
terbalik, maaf. Mendukung semuanya itu demi kemajuan dan apa ya, untuk perubahan pada sekolah kita atau pada peserta negeri kita, untuk calon-calon DPD ini Mbak Fitri, Mbak siapa? Sudah Mbak Tari, yang nanti dilihat supaya semuanya saja bisa memajukan SD-nya masing-masing menjadi guru yang profesional tenanan ya. Karena saya sudah mau pensiun, saya titip saja supaya sekolah itu lebih maju belajar. Mohon maaf apabila kata-kata dan tinggal lagi dalam tidak berkenan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih sambutannya Bu. Waktu kami serahkan kepada Bu Yuli untuk memimpin diskusi visi dan prakasa perubahan. Monggo Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bu Ebi atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti tugas dari saya, pendampingan individu tentang visi dan prakasa perubahan. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Bung Karno. Buatan apa-apa nggih? Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Indonesia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara.
aku melihat Indonesia. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini tadi puisi tentang Aku Melihat Indonesia dari karya Insinyur Soekarno. Menurut Bapak Ibu semuanya, inti atau isi dari puisi tadi apa ya? Monggo, yang mau jawab, Bu Sri. Terima kasih Ibu Yuli memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan atas puisi yang penjenengan bacakan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Loyo, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Tadi Ibu Yuli sudah membacakan sebuah puisi judulnya Aku Melihat Indonesia. Ternyata menurut pendapat saya, menurut pandangan saya, dari puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia diciptakan oleh Bapak proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Pada waktu itu ternyata Indonesia itu sudah komplek ya, sudah ada, tapi sudah ada palaran juga ya. Itu palaran berarti sudah ada unsur Jawanya, unsur bahasa Jawanya, unsur kesenian Jawanya di puisi itu. Ada juga menyebutnya tadi lautan, pantai, gunung. Berarti sudah sangat kompleks. Ternyata Indonesia itu memang sudah kaya dengan kondisi alamnya, geografisnya yang begitu kompleks. Dengan kesenian dan kebudayaannya juga dengan begitu kompleks. Nah, dengan ini saya bisa menggarisbawahi bahwa memang Indonesia itu adalah negara yang harus benar-benar kita cintai. Kita cintai dari segi apa? Dari segi letak geografisnya, dari segi sumber daya manusianya, dari segi kekayaan dan kebudayaannya. Di mana saat ini kita juga sebagai guru ya dituntut mau tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman dengan pendidikan yang semakin maju, semakin milenial, sehingga memang kita harus banyak belajar, harus bisa melihat bahwa gunung yang kita lihat itu bukan gunung, tetapi sudah Indonesia. Laut yang kita lihat bukan laut, tetapi Indonesia. Dan apa yang kita lihat, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan adalah itu bangsa kita, yaitu Indonesia. Begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan kita saat ini adalah pendidikan yang memang pendidikan Indonesia, yang harus mau dan tidak mau kita harus mengikutinya. Mungkin hanya ini Mbak Yuli pendapat saya. Pastinya banyak sekali kekurangannya. Maka dari itu saya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Sangat bagus sekali jawaban Bu Sri. Mungkin ada pendapat yang lain, Pak Joko? Satu-satunya Bapak yang terganteng di sini. Monggo. Oke. Ya, tadi benar yang dikatakan Bu Sri tadi, bahwa kita harus mencintai bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno yang telah bangga dengan dia melihat apa-apa, dia mendengar apa-apa, tidak mendengar, tapi dia hanya bangga dengan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan, khususnya di sekolah kita ya. Nah, sebelum kita melanjut ke visi dan prakarsa, Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan sebuah video singkat ya. Tolong Bu, yang bawah. Mimpi kamu ini, ini mimpi kamu terbangun oleh kakak. Mimpi kamu,
belajar apa nonton gitu loh. Tahu bapaknya sakit, tapi bikin bubur, gak ada bikin teh. Susah ya, peduli sama orang tua, susah. Kok dari ini makanya? Ya, hari ini kan istirahat ya. Masalah kerja. Sudah lah. Ini Bapak panen lagi dari bos. Jadi itu juga dia. Bapak, dia kamu atau apa? Pasti dong. Kamu lagi ini dari mana? Kamu makan dari mana? Makan kamu dari mana? Apa apa? Hah? Kalian belum bagus kok. Kalau bertahun-tahun kita gagal. Apa? Ini, hah? Ini, mimpi kamu ini, hah? Ini, mimpi kamu terbang ke mana? Mimpi kamu, hah? Susah apa kalian?
Ya, itu tadi ya, sangat terharu ya. Saya saja juga sampai terharu. Oleh Ibu Yuli itu menambah semangat untuk anak-anak dan bisa diambil hikmahnya itu dari orang desa bisa mempersiapkan impian masuk ke perguruan yang berkenan, dan dengan betapa susah payahnya dan bertekad si anak tersebut untuk mewujudkan cita-cita. Demikian Bu pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko. Mungkin dari Bu Dewi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hastuti. Saya masih terharu ya, sampai tadi sampai menangis. Ternyata luar biasa sekali. Apa yang saya lihat tadi sangat luar biasa. Sangat luar biasanya di mana? Seorang anak yang mempunyai harapan, mempunyai cita-cita yang luar biasa, cita-cita yang tinggi, walaupun rintangan hambatan tetap dia lalui, tetap dia jalani, walaupun kekeras pendidikan orang tua yang keras, tetapi dia tetap gigih untuk mencapai cita-citanya. Dari apa yang saya lihat, hikmah yang bisa diambil adalah bahwa kalau kita itu mempunyai harapan, mempunyai cita-cita, tapi kalau kita itu konsentrasi terus, kemudian kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan tidak lupa doa, itu pasti insya Allah akan terkabul. Nah, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, itu tadi terbukti dari video yang sudah ditampilkan oleh Ibu Yuli yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif sekali. Dan itu bisa kita jadikan pembelajaran buat diri saya sendiri dan untuk kita sebagai guru untuk mendidik anak kita atau mendidik siswa kita, untuk mendidik peserta didik kita, bahwa kita itu tetap harus tergerak, bergerak dan menggerakkan. Karena dengan demikian motivasi yang luar biasa dengan kita sampaikan kepada anak didik kita hal-hal, kisah-kisah yang inspiratif, itu akan menggugah anak didik kita untuk merubah pola pikirnya dari mungkin awalnya yang rasa malas, itu bisa dihindari dan bisa termotivasi untuk meraih harapan dan cita-cita. Sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi saya sekali itu. Luar biasa. Intinya harapan, cita-cita dapat tercapai dengan usaha dan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan Bu Dwi dan Pak Joko bahwa cita-cita tadi, anak tadi itu sangat gigih, ya. Walaupun dia ada halangan dari dalam diri sendiri, terutama dari siapa tadi, dari ayahnya sendiri, ya. Nah, tapi dia tetap gigih, ingin menggapai cita-citanya untuk lulus PTN. Ya. Nah, demikian dengan kita juga, Bapak Ibu, sebagai guru, sebagai pendidik, kita juga punya cita-cita, kita juga
Allah, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu dapat terwujud. Nah, seperti itulah dengan visi. Visi itu juga hampir sama, harapan kita, impian kita terhadap siapa? Terhadap sekolah kita, terhadap anak didik kita. Apa sih yang pengen kita inginkan di sekolah kita itu apa? Nah, jadi visi itu sama juga dengan harapan. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Next, Bu. Tujuan diskusi hari ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, tadi Bapak Ibu kan juga punya harapan, punya impian. Coba sekarang Bapak Ibu melengkapi kalimat perumpang yang sudah ada di situ. Monggo, saya beri waktu 2 menit untuk menjawab. Yang pertama kita memberikan murid-murid yang bagaimana. Kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah, kita sadar betul bahwa kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa monggo dijawab. Oke, mau jawab ya? Monggo, Bu Sri Suwarti, monggo dijawab. Kita membimbingkan murid-murid yang berkarakter dan cerdas. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Bu Tari, monggo Bu Tari. Nomor 1 dulu coba. Nomor 1. Ya, Kita membimbingkan murid-murid yang berprestasi. Bu Bubi. Kita membimbingkan murid-murid yang berbudi pekerti yang mulia. Jawaban saya sama dengan Bu Siswati ya. Saya memimpikan murid yang cerdas dan berkarakter. Karena di sini berkarakter itu menurut saya sudah mengaplikasikan dari semua elemen. Cukup. Ya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Setuju nggak? Ya, setuju. Ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo dijawab. Dari siapa nggih? Monggo dari Bu Tuwi. Murid lawan ya. Kita percaya bahwa murid itu adalah insan atau seseorang yang mereka itu butuh untuk dituntun. Nah, yang menuntun itu siapa? Pendidik atau guru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Murid di sini adalah anak-anak yang melaksanakan tergabung dalam sebuah satuan pendidikan, baik itu di TK, SD, SMP, SLTA, yang mana anak-anak itu harus kita didik bersama, kita gali kemampuannya bersama, yaitu kita gali dalam berpikirnya, skillnya, dan akhlaknya. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Jadi kita harus didik sesuai apa yang diharapkan dan dirasakan anak-anak tersebut. Ya, kita percaya bahwa murid adalah tadi dari Bu Dwi, apa tadi Bu Dwi? Anak yang akan kita tuntun ya. Kalau Bu Sri tadi anak yang harus yang tergabung. Kalau Pak Joko tadi generasi penerus. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Kalau yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nah, di sekolah kita tuh mengutamakan apa?
Monggo Bu Tari dijawab dulu. Sedikit aja ya. Di sekolah kita mengutamakan peserta didik yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Bagus, betul. Pada intinya sama, kita sebagai pendidik itu kembali lagi di sekolah itu semuanya kembali ke peserta didik. Jadi di sekolah kita mengutamakan peserta didik tentunya yang baik, yang berkarakter, yang berbudi pekerti, yang luhur. Terima kasih. Di sekolah tentunya kita mengutamakan kepentingan sekolah. Kepentingan sekolah kita sebagai guru yaitu mengajar dan mendidik siswa, membawa siswa kita menuju ke siswa yang berkarakter dan berakhlak mulia. Ya, jadi intinya di sekolah kita mengutamakan peserta didik ya. Tadi Bu Sri juga kepentingan sekolah, tapi ujung-ujungnya kita tetap mengutamakan kepentingan peserta didik ya. Sekarang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya, untuk kalimat rumpang berikutnya ya Bu itu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting, belajar itu utama dan harus dilaksanakan. Terima kasih. Murid di sekitar kita sadar betul bahwa ini yang sadar berarti muridnya ya. Murid di sekolah. Bahwa murid di sekolah kita itu sudah mempunyai tujuan. Pokoknya sekolah harus bilang Pak Guru Bu Guru. Murid di sekolah juga sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid butuh guru Bu, dan guru juga butuh murid, sehingga terjadi kerjasama dan menunjukkan bahwa guru itu digugu dan ditiru. Jadi tingkah laku guru dan semua apapun yang pada diri pada guru itu sangat betul diamati oleh siswa. Jadi kita sebagai pendidik harus benar-benar tanggung jawab kepada murid-murid kita semua. Kemudian kalimat yang kelima, kalimat rumpang yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Monggo Bu Tari. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan SD Negeri 2 Temuiren sebagai sekolah yang berprestasi dan mempunyai murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Maka Bu Dewi. Pada intinya sama ya, pada intinya sama. Pasti kita semua guru itu mempunyai tujuan yang baik. Warga sekolah itu mempunyai tujuan baik. Tapi untuk melengkapi kalimat tersebut, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk meningkatkan kualitas baik pendidikan, baik siswa peserta didik maupun kualitas dari pendidiknya atau gurunya. Jadi memang kita harus berkolaborasi, bergerak dan menggerakkan semua warga yang ada di sekolah, yaitu baik guru, kemudian peserta didik, komite, warga sekolah, dan semua pihak yang terlibat di sekolah. Terima kasih. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa maju bersama, membangun apa yang menjadi cita-cita kita bersama-sama sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, baik sebagai guru, murid, tenaga pendidikan, dan tenaga pendidik. Jawab terus.
Nggih. Terima kasih untuk sahabatnya yang nomor 5. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa titik-titik. Pendamping tak boleh jawab. Boleh nggak? Mau Pak Joko? Enggak. Saya dan guru lain di sekolah saya paham dengan karakter anak didik masing-masing, Bu. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kerjasama seperti dalam sebuah KKG, NBM, NDMP itu perlu sekali untuk memajukan pendidikan. Terima kasih. Saya sependapat dengan Bu Wahyuni ya, bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kerjasama, kolaborasi itu sangat dibutuhkan untuk memajukan sekolah, untuk meraih harapan cita-cita yang sekolah impikan atau impian dari sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Beri applause semua, monggo. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang sudah Bapak Ibu jawab tadi itu sudah merupakan harapan kita, cita-cita kita, bahwa kita itu punya harapan. Ternyata kita di sekolah itu mementingkan peserta didik. Kita juga butuh kolaborasi antar warga sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, itu harapan kita terhadap sekolah kita. Nah, harapan itu dapat kita jabarkan ke dalam visi sekolah. Nah, apa sih itu visi? Next tuh. Nah, visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, jadi tadi Bapak Ibu sudah menjawab semuanya. Dan apa yang kita harapkan itu kita tujuan perubahan dasar yang konsisten. Perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu dapat diprakarsai oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Nah, itu tadi adalah visi. Jadi visi berupa uraian kata-kata. Uraian kata-kata yang sebisa mungkin kita terapkan terhadap peserta didik kita untuk memajukan sekolah kita. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa yang Bapak Ibu tadi sampaikan, tadi ada yang berkolaborasi. Nah, harapan kita berkolaborasi dengan warga sekolah ataupun pihak yang lain. Kita berpihak pada murid. Nah, visi tadi diterapkan atau kita uraikan, tetapi visi tadi tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu? 6. Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Masih ingat dengan nyanyiannya? Masih. Monggo ya kita nyanyi bareng-bareng. Ya, nyanyi berdiri, Bu. Monggo Bu Sri jenengan pimpin. Ya. Monggo Bu nyanyi.
1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes, terima kasih. Walaupun sudah siang tapi tetap semangat. Masih semangat ya? Semangat ya. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, visi kita di sekolah itu tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Next. Visi yang kita uraikan tadi punya atau visi yang diharapkan yaitu yang tadi berpihak pada murid seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan, ya, berpihak pada murid. Kepentingannya buat murid, mengutamakan murid. Pokoknya apa-apa kudu murid, ya. Yang kedua kolaboratif. Tadi Bu Dwi juga mengatakan tadi berkolaboratif ya. Yang ketiga mandiri, ya. Keempat inovatif dan kelima reflektif. Jadi itu visi yang diharapkan. Next. Saya sampaikan visi SDN 2 Temu Ireng, yaitu terwujudnya siswa yang beriman dan takwa, berkarakter luhur, terampil, berprestasi, berwawasan seni budaya dan lingkungan. Nah, ini adalah visi SD, khususnya di SD kita. Next. Aduh ya. Next. Nah, refleksi. Apakah visi sekolah kita yang tadi saya bacakan itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah atau belum? Sudah. Monggo Bu Sri. Sudah. Untuk visi-visi SD Negeri 2 Temu Ireng 2 sudah sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan untuk murid dan semua warga sekolah. Setuju? Setuju, ya. Lanjut. Nah, lalu bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tadi? Oke, bagaimana? Tadi kan visinya apa tadi Bu? Yang kedua tadi, yang nah itu visinya kan terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah, lalu bagaimana perilaku murid? Ya, yang ketiga tadi, bawahnya. Nah, bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tadi? Monggo, ada yang mau menjawab? Perilakunya seperti misalnya guru datang lebih awal, misalnya seperti itu. Itu tuh perilaku guru. Nah, bagaimana dengan perilaku murid kita? Monggo, ada yang mau menjawab? Baiklah, tadi kaitannya dengan visi SDN 2 Temu Ireng, itu tadi disebutkan bahwa peserta didik yang berkarakter. Nah, di sini peserta didik di SDN 2 Temu Ireng sudah mulai dan sudah diterapkan anak-anak yang berkarakter, yang berbukti pekerti yang baik. Contohnya misalkan dengan berjabat tangan dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah, menegur bapak dan ibu guru, itu sudah salah satu bentuk pembentukan karakter anak
anak didik yang baik. Kemudian disampaikan tadi oleh Bu Yuli juga bahwa bagaimana sikap guru. Guru disebutkan tadi oleh Bu Yuli bahwa guru sebaiknya datang lebih awal sebelum peserta didik hadir. Karena apa? Agar bisa mengontrol, agar bisa tahu situasi di sekolah, apa yang harus dilakukan kalau kita datang sebelum peserta didik datang. Kemudian Bapak Kepala Sekolah di sini juga beliau sangat luar biasa dengan tupoksinya sebagai Kepala Sekolah menjalankan kewajiban dan tugasnya yang sudah luar biasa baik. Nah, untuk kaitannya dengan orang tua dengan sudah bekerja sama, sekolah sudah bekerja sama dengan pihak orang tua. Semisal kegiatan persami yang dilaksanakan kemarin itu didukung sepenuhnya oleh pihak orang tua. Nah, di situ dari berbagai pihak yang berkompeten, pihak-pihak yang terkait di sekolah sudah menjalankan tupoksinya masing-masing. Utamanya kembali lagi ke peserta didik. Kita utamakan peserta didik. Terima kasih, saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Dwi. Mau menambahkan Bu Sri? Ya, jadi itu tadi apa yang dikatakan Bu Dwi. Setuju nggak bahwa sikap-sikap seperti itu, seperti tadi datang lebih awal untuk gurunya, Bapak Kepala Sekolah juga sudah bekerja dengan tupoksinya masing-masing, setelah berkolaborasi wali murid dengan sekolah kita. Next. Nah, sekarang kita diskusi lagi. Nah, diskusi terus nih, ya. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa? Inisiatif apa? Prakarsa perubahan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah? Tadi visi sekolahnya kan berkarakter, anak-anak yang berkarakter, yang berwawasan lingkungan. Nah, inisiatif prakarsa perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah tadi? Kalau anak-anak itu berkarakter tuh pinginnya bagaimana? Misalnya, monggo ada yang mau jawab? Bu, berarti kan visi kita kan anak-anak yang berkarakter, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Inisiatif atau prakarsa apa? Inisiatif atau prakarsa perubahan ini yang bisa kita terapkan. Bisa kita terapkan, kita realisasikan terhadap anak didik kita. Monggo, Bu Sri. Oke. Yang jelas pertama kali yang merubah sikap adalah gurunya dulu. Datang lebih awal dulu, memberi contoh yang baik. Itu. Yang kedua, tentang pembelajaran itu diefektifkan dulu. Maksud saya, supaya masih jagongan atau gimana gitu. Jadi waktu sudah baik itu supaya semuanya itu yang jelas itu perubahan atau mindset kita dari guru tadi. Kalau guru sudah ada perubahan, baru siswa akan mengikuti. Berarti inisiatif atau prakarsa perubahan yang Bu Sri inginkan adalah kedisiplinan waktu. Ibu? Ya, jadi kedisiplinan, kata ya. Ya. Ada yang lain inisiatif atau prakarsa perubahan yang bisa kita terapkan, kita realisasikan. Monggo, Pak Joko. Oh, Pak Joko, Bu Sri. Iya, saya setuju dengan pendapatnya Bu Siswati tadi ya.
Karena kita kan mengajarnya di SD. Mengajar di SD itu berbeda dengan mengajar di SMP maupun di SLTA. Karena kalau tingkat SMP, SLTA itu anaknya sudah besar-besar, jadi sudah bisa berpikir. Tetapi kalau anak kita kan di SD, jadi anak SD itu berpikirnya lebih yang konkret. Apa yang dilihat itu yang harus yang kita contoh. Melihat guru itu sebagai model yang setiap hari dilihat oleh siswa. Jadi memang kita memberikan model yang terbaik untuk anak didik kita, mulai dari tadi kedatangannya. Walaupun saya sendiri datangnya jam 7:04. Terus kebiasaan kita itu memang kalau saya datang itu biasanya memang langsung ke kelas ya, langsung ngajak anak-anak nyapu. Terus saya itu kalau dulu seringnya menyuruh anak-anak, ayo anak-anak sampahnya diambil. Tetapi kalau sekarang saya lebih memberi contoh, saya lebih lagi memunguti sampah tadi. Ayo anak-anak, ini sampahnya kita bersihkan. Jadi guru seolah-olah tidak hanya menyuruh, tetapi memberikan contoh. Ya, kalau sudah pembiasaan yang sederhana itu, kita mulai meningkatkan ke dalam pembelajaran di mana kita sekarang sudah banyak mengadopsi dari pembelajaran yang ada di model-model pembelajaran. Mungkin dengan begitu sedikit demi sedikit akan mulai adanya kemajuan. Karena kemajuan itu menurut saya nggak harus kok meningkat, tetapi semuanya memang butuh waktu, step by step, tahap demi tahap. Ini pendapat saya Bu Yudi. Terima kasih Bu Sri. Nah, berarti inti dari inisiatif atau prakasa perubahan kita adalah kedisiplinan. Nah, kan kedisiplinan kita itu kan luas Bu, ya kan? Kedisiplinan kita itu luas. Mungkin Bapak Ibu sebutkan contoh konkret aja, satu saja. Kedisiplinan itu apa? Ya. Jadi kita inisiatif prakasa perubahan itu kita membuat satu dulu saja. Perubahan apa? Kalau misalnya kedisiplinan, nah kedisiplinan tentang apa? Gitu, ya. Monggo. Waktu. Apa? Kedisiplinan waktu. Ya, berarti setuju ya? Inisiatif atau prakasa perubahan yang dapat kita lakukan mewujud perilaku yang mencerminkan visi sekolah adalah guru memberi contoh apa nih? Misalnya apa? Memberi contoh tindakan yang Enggak bermaksud pikiran siswa untuk bisa menerima. Misalkan dia tadi dengan diawali dengan hal yang sederhana kayak kepapatu, tugas melaksanakan tugas kelas juga. Nah, begitu Bu. Jadi satu contoh realisasi yang dapat kita lakukan seperti tadi Bu Sri, piket apa? Nah, betul. Meningkatkan piket kelas. Nah, itu kan juga kedisiplinan juga. Nah, kalau itu tadi dari murid. Nah, misalnya kita menghendaki kita dulu dari gurunya. Nah, satu kalimat saja, untuk kita terapkan dulu, ya, untuk inisiatif perubahan tadi. Kalau tadi murid kita meningkatkan apa tadi? Piket kelas. Nah itu. Jadi inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan salah satunya seperti itu. Nah, dari guru berarti kita kesepakati ya, apa tadi? Kedisiplinan waktu datang, oke? Oke. Kalau piket bukan jam datang. Nah iya, berarti kita kesepakati apa ini? Kedisiplinan, kan kedisiplinan kita luas sekali. Nah, kita sepakati saja satu dulu saja yang dapat kita realisasikan. Yang guru atau yang murid? Begini banget, guru atau murid? Yang kedua-duanya. Nah, kalau kedua-duanya, coba kita
kita juga untuk siswa. Contoh ngomongnya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Yang lain? Guru menjadi motivasi siswa untuk mengadakan perubahan yang mencerminkan visi sekolah. Satu kalimat. Perubahannya bentuk nyatanya seperti apa? Ya, Bentuk satu saja. Satu saja dulu. misalkan untuk membiasakan diri anak-anak datang memberikan senyum salam sapa misalkan guru harus datang lebih awal dan anak-anak dibiasakan seperti itu. Berarti itu pembiasaan ya. Pembiasaan 5S. Salam, Sapa, senyum, Senyum, salam, sapa, sopan santun. senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi pembiasaan 5S untuk mewujudkan visi tadi kita kan anak-anak berkarakter, tapi apa tadi berprestasi dan berwawasan lingkungan. Setuju? Setuju? Setuju. Nah, nanti kan setiap datang anak kita sendiri juga harus salam. Assalamualaikum Mas, assalamualaikum Mbak. Nah, kita memberi contoh seperti itu, mungkin anak-anak juga pasti akan mencontoh apa yang kita lakukan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah pembiasaan 5S. Nah, orang tua dan kepala sekolah. Monggo, Pak Joko. Iya, monggo kalian bisa. Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu merencanakan sebuah program apa yang dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan program tersebut. Misalnya kegiatan ekstra. Jadi kegiatan ekstra itu yang membuat guru kemudian atau kepala sekolah kemudian di orang tua diikut sertakan guna untuk menunjang kegiatan tersebut gitu. Kalau lebih mengerucut ke pembiasaan Mas. Terima kasih Pak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nomor 2 ini tadi, itu masih berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 1. Berarti kan pertanyaan kita nomor 1 kan inisiatifnya tadi pembiasaan 5S. Nah, apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pembiasaan 5S tadi? Monggo Pak Joko. Jadi kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut yaitu guru memberi contoh kepada anak-anak atau siswa untuk menyapa dulu biar anak terbiasa untuk menyapa tamu apabila datang di sekolah. Terima kasih Pak Joko. Mungkin ada yang lain? menambahkan Monggo. Untuk mengadakan kolaborasi yang dapat dilakukan antara guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah, yaitu melibatkan orang tua dalam suatu perencanaan kegiatan. Jadi orang tua diberitahu bahwa sekolah itu mempunyai visi misi seperti tersebut dan orang tua dilibatkan ya. Jadi harus tahu apa saja yang dilakukan di sekolah kita. Terima kasih. Nah, jawaban atas Bu Sri tadi. Yang untuk nomor 2 itu pertanyaannya adalah atau jawabannya itu masih berkaitan dengan nomor 1 tadi, pembiasaan 5S. Apa yang bisa kita lakukan? Kolaborasi dalam bentuk apa? Kalau tadi Pak Joko mengatakan bahwa kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk memberi contoh, gitu Pak. Nah, itu kolaborasi kita dengan rekan guru. Nah, bagaimana dengan kolaborasi kita dengan orang tua
maupun Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah untuk mewujudkan pembiasaan 5S tadi. Kan inisiatif prakarya perubahan kita tadi kan pembiasaan 5S. Nah, kalau tadi Pak Joko kolaborasi dengan guru, ya kita memberi contoh. Yuk kita sama-sama beri contoh. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, ya bertutur kata dengan baik. Ya. Nah, bentuk kolaborasi kita atau kepala sekolah itu bagaimana wujudnya? Monggo. Contoh baiklah. Untuk jawaban soal berapa itu kedua itu tadi kita masih harus mengingat kembali pertanyaan dari nomor 1 ya, masih ada sangkut pautnya dengan pembiasaan. Yang namanya pembiasaan itu pasti guru yang lebih tahu ya dari kebiasaan murid-murid kita. Lah supaya kita bisa berkolaborasi dengan orang tua juga kepala sekolah, mungkin loh ini menurut pendapat saya, alangkah baiknya kalau kita misalnya membuat buku penghubung antara orang tua dengan guru. Terus nanti kita bisa mencatat di situ. Anak sudah melakukan hal ini, terus nanti kita bagikan kepada siswa supaya siswa bisa memberikannya kepada orang tua. Jadi nanti orang tua bisa melihat, oh ternyata anak saya sudah melakukan kebiasaan ini, oh ternyata anak saya belum. Sehingga dengan cara seperti itu mungkin bagi orang tua yang anaknya belum bisa melakukan perubahan kebiasaan, orang tua di rumah juga bisa memberitahukan langsung, dok, kowe kok nang sekolah nang ngene, kowe nang sekolah kudu ngene. Dan nanti kita juga bisa minta bimbingan atau pendapat juga dari kepala sekolah. Pak, ini gimana anak didik saya, Pak ini kan gini atau ini. Oh ini harusnya begini. Jadi kita harus saling kerjasama supaya pembiasaan 5S tadi bisa terwujud. Ini pendapat dari saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi kalau menurut Bu Sri kita ada buku penghubung. Nah, itu juga baik Bu. Ya, saya apresiasikan sangat baik. Nah, buku penghubung itu tidak hanya menghubungkan kita dengan orang tua karena kelakuan anak, tetapi mungkin bisa juga buku penghubung ini bisa kita kolaborasi dengan orang tua, diberi catatan-catatan apakah anak tadi salim ketika murid tadi berangkat atau mengucapkan salam. Nah, berarti kita punya catatan-catatan tersendiri. Nah, kolaborasi itu kita lakukan tidak hanya 1-2 kali, tetapi harus konsisten. Terima kasih. Nah, yang ketiga, apa bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Nah, ini juga masih berhubungan dengan tadi yang 5S tadi. Nah, apa kegiatannya? Kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Monggo Bu Sri. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai dengan 5S. Kegiatan yang dapat dilakukan. Kegiatan bisa pentas seni akhir tahun atau Bisa mewujudkan pembiasaan 5S tadi. atau kalau kelas 1 kan banyak murid yang datang mengajar, kita bisa kita melakukan itu dengan salaman dengan orang tua. Kegiatan apa ya? Sekolah bisa, rapat sekolah dan murid bisa. Cukup yang lain tambahkan. Menonton video bareng bisa enggak? Coba ya.
bisa ya sekolah mengagendakan pemutaran video bareng yang bisa dilihat oleh siswa, guru dan orang tua siswa dalam sebuah ruangan yang tentunya bisa menampung semua itu. Dan video itu tentunya video yang berkaitan dengan hal itu. Jadi nanti secara langsung baik orang tua, guru, murid bisa melihatnya. Karena melihat langsung itu hasilnya lebih beda daripada hanya mendengarkan atau diceritakan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan, Bu Sri? Tertarik? Apa coba? Kafe Bu Sri. Semua Bu Sri. Ini ya untuk bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Saling bantu membantu, mengingatkan. Umpamanya anak-anak belajar kan di sekolah. Lah untuk belajar di rumah supaya orang tua, bapak ibu di rumah membimbing anak-anak tersebut. Kalau di rumah itu tugas orang tua, di sekolah tugas guru. Terima kasih. Pak Joko mau menambahkan? Ya. Jadi bentuk kegiatan yang dapat dilakukan tadi seperti Bu Sri tadi dengan apa tadi Bu? Rapat sosialisasi. Pentas seni atau rapat ya boleh. Dengan rapat kita tetap harus senyum, kita harus menyapa ya, salaman ketika orang tua mengantar juga boleh ya salaman, menanyakan kabarnya ya bagaimana, sama itu kan bisa untuk cerita juga. Oh anak ini dengan itu ya ternyata ada perkembangan. Nah, saya juga setuju dengan pendapatnya Bu Sri Wahyuni tadi, menonton video tentang pembiasaan 5S itu juga bagus. Apalagi dengan Bu Tari tadi memberi apa tadi Bu? Memberi contoh ya, yang betul, mengingatkan ya. Ya, next pertanyaan yang selanjutnya. Nah, masih ada 3 pertanyaan selanjutnya. Masih siap menjawab ya? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Tadi rancangan perubahan tadi pembiasaan 5S. Nah, rencana atau langkah konkret, langkah yang akan kita lakukan untuk merealisasikan pembiasaan 5S tadi apa? Guru datang awal. Dengan semangat. Banyak orang yang datang. Iya, itu. Tapi kan kita harus punya rancangan dulu, Bu. Nah iya kan, tadi sudah terada. Datang pagi tadi tuh. Nah, langkah konkretnya untuk mewujudkan itu semua tuh bagaimana dulu? Betul. Mungkin kalau saya sebagai kepala sekolah ya. Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya akan mengajak semua guru mulai besok datang pagi, semua harus berdiri di halaman sekolah. Terus kita harus melihat anak didik kita yang datang dan bisa menyalami dengan mengekspresikan wajah kita dengan penuh senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Mungkin kalau murid datang, gurunya sudah jejer tarik-tarik, wis wajahnya ayu bagus-bagus kayak guyu-guyu, senyum, santun. Muridnya makin hari akan makin terduga. Aku sesuk makan esok jadi seselamatkan Pak Guru, Bu Guru. Terus dengan itu, terus yang datang sedewe kita bisa memberikan hadiah. Sesuk teko sedewe diambil dari 10 pendatang pertama akan mendapatkan hadiah. Mungkin anak-anak bisa buat langsung. Di rumah kan mestinya anak esoknya mesti sore sentuh. Bu, aku sesuk udah esok. Kenapa? Aku sesuk makan esok ya Bu. Pokoknya Pak Guru esok dan aku sesuk makan esok. Dan iso salaman karo Pak Guru, Bu Guru nek sing teko sik dhewe dikai hadiah. Mungkin dengan begitu orang tua juga akan timbul. Wah, ternyata saiki dhewe ngono to. Nah, mungkin dengan cara seperti itu bisa juga kita lakukan. Sudah kalian. Terima kasih jawabannya Bu Sri.
Jadi untuk langkah konkret yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah merencanakan, berarti kita rapat dulu ya, rapat dulu merencanakan. Ini langkah konkretnya apa? Berarti yang pertama adalah meminta piket guru. Semuanya. Semua guru untuk datang lebih awal dan menyambut siswa. Nah itu. Tadi Dodi juga mengatakan untuk memberi hadiah, untuk memberi hadiah. Nah, kalau menurut saya untuk pembiasaan 5S ini untuk pemberian hadiah itu saya kurang cocok ya. Karena kita apa ya? Kita ingin yang namanya pembiasaan itu kan karena kesadaran sendiri. Nah, nanti kalau nanti anak-anak pengen resik bisa dewe bantu ada itu hanya pengen itu hadiah. Nanti kalau tidak ada hadiah berarti kan terus nggak mau pagi. Iya, benar Bu tadi. Tapi menurut saya itu kurang cocok karena kita memusuhkannya adalah pembiasaan. Bagaimana siswa itu bisa membiasakan diri untuk datang lebih awal tanpa adanya iming tadi. Jadi sadar sendiri. Oh aku ya kudune tetap lebihnya tetap esok. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama langkah konkret untuk kita adalah Bapak Kepala Sekolah meminta kita untuk datang lebih awal itu merencanakan. Terus yang kedua, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Kira-kira kalau kita ingin mewujudkan anak itu bisa pembiasaan salam, senyum, sapa, dan yang paling penting itu adalah apa? Sopan santunnya kepada teman, kepada kita. Kadang kan sekarang anak-anak didik kita itu kan nyelok guru dewe, kali bengok. Nah, kalau zaman dulu kita nggak berani, kita ke kantor saja nggak berani, gitu. Nah, itu juga perlu kita tanamkan untuk sopan santun dan dengan anak-anak yang lain juga mesti tutur kata itu masih masih perlu kita bimbing lagi. Nah, kembali tadi pertanyaannya ke berapa tadi? Kelima, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Coba berapa lama? Monggo Pak Joko, berapa lama Pak Joko? Lama waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini disegerakan Bu. Misalnya pun Bapak Kepala Sekolah sampun dawuh besok harus siap menyambut kedatangan siswa. Ya udah, jadi besok harus dilaksanakan. Jadi lebih cepat lebih bagus gitu. Ya, mungkin itu jawabannya Pak Joko itu untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Dan yang terakhir, kapan rencana realisasi rancangan prakarsa perubahan itu akan dilaksanakan? Sesegera mungkin. Nah, pertanyaan yang nomor 5 itu berapa lama? Kira-kira itu berapa lama kita ini punya target anak itu bisa pembiasaan 5S tadi? Ya, tutur katanya baik, kelakuannya sopan, terus sama teman juga salaman, senyum. Jadi kita tidak ada lagi ada anak-anak kata-kata Bu itu nyebanek Bu jonak-jonak Bu ngolok-ngolok, nah gitu. Nah, kira-kira berapa lama pembiasaan itu bisa terrealisasi dengan baik? Berapa lama Pak Joko? Mungkin berapa lama? Tidak tentu. Monggo. Tidak tentu waktunya
Jadi tergantung mindsetnya pribadinya masing-masing atau masing-masing. Iya. Jadi tidak ada batas ya waktu yang dibutuhkan. Ya. Karena anak Tidak bisa bisa berbasis enggak sampai visi-visi tercapai. Jadi terus mengingatkan terus. Apabila anak lupa, masalahnya pembiasaan itu sulit loh. Nah, Pembiasaan itu sulit. Betul. Nah, Harus dipaksakan dulu. Allah bisa karena terbiasa. ya betul. Apa yang disampaikan Bu Guru bagus. Nah, tapi begini Bu, misalnya untuk pembiasaan 5S tadi, misalnya, oh saya butuh waktu 1 tahun, misalnya 1 tahun ini anak harus bisa biasa dengan 5S tadi, salam, senyum, sapa, kira-kira bisa nggak? 1 tahun, bisa nggak? Nah, nanti kalau anak-anak sudah terbiasa, nah tugas kita adalah mempertahankan 5S tadi, gitu. Kira-kira bisa nggak? Oh, Bu susah Bu, nggak setahun, 2 tahun ya Bu, kira-kira. Nah, jadi kita punya target, oh 1 tahun anak didikku, kan kita kan bilangnya kan satu kelas gitu, satu kelas satu guru. Nah, dimulai dari kelas kita dulu. Oh saya punya target 1 tahun, 1 tahun anak-anak harus bisa pembiasaan 5S. Kira-kira mungkin tidak? Tidak. Hah? Tidak. Oh tidak mungkin. Kalau tidak mungkin tambah 2 tahun, kira-kira bisa nggak? Karena gitu ya, anak itu mempunyai fase sendiri-sendiri. Lo kelas 1 diajari manut, lo kalau tambah kedua tambahnya kodok, ya, 3 tambahnya 4 dan seterusnya. Jadi kita harus gimana ya, membiasakan menegur umpamanya anak tidak membiasakan Pak membiasakan kadang lupa apa nyelelek, kita mengingatkan, loh kamu tadi belum salaman sama Bu Guru misalkan. Terus kalau anak-anak mungkin boten basa kali Bu Guru, kalau Bu sini nek matur si apik, harus selalu mengingatkan, tidak ada batasnya. Menurut aku seperti itu. Ya betul. Jadi kalau kita untuk pembiasaan itu tidak ada batasnya. Tapi begini, mungkin tidak kita punya prakasa 5S tadi. Jadi setiap guru kan sudah punya programnya, sudah punya, oh anak ini mau dikemanakan. 1 orang guru itu kan sudah punya seperti itu, gitu. Nah, kita kan sama-sama Bu, tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau yang tinggal-tinggalin jenengan kan tadi, oh kelas 1 itu manut-manut, nggak sampai kelas 2 ngayal-ngayal. Nah, berarti kan itu belum tertanam pembiasaan, gitu. Belum tanam pembiasaannya. Nah, kira-kira bisa nggak kita dalam 1 tahun itu membiasakan anak untuk 5S tadi? Karena kalau kita misalnya saya kelas 2, jenengan kelas 1, ya kita mulai besok kita pembiasaan 5S. Jadi kan konsisten, semua guru melakukan, gimana? Semua guru kan melakukan, kelas 1 melakukan, kelas 2 melakukan, sampai kelas 6 kan melakukan 5S tadi. Nah, mungkin nggak misalnya naik kelas, anak itu yang dari kelas 1 naik ke kelas 2, perilakunya akan berubah. Mungkin nggak? Mungkin. Karena apa? Karena apa tadi? Karena mungkin gurunya tadi seperti yang dengan tadi tidak mengingatkan. Nah, inilah tadi menumbuhkan anak untuk pembiasaan itu paling sulit. Tapi paling sulit lagi untuk mempertahankan. Gimana? Menumbuhkan cinta ini gampang banget, gimana? Tapi mempertahankan cinta itu yang paling sulit. Nah, gitu ya. Nah, jadi mungkin nggak kita 1 tahun itu pembiasaan 5S itu dapat tercapai kalau kita semua guru konsisten. Tadi kan dari visi itu tadi kan kita ada yang visi yang diharapkan adalah kolaborasi, gimana? Yeah. Jadi kalau kita berkolaborasi dari kelas 1 sampai kelas 5, dari bapak ibu guru, dari kepala sekolah, dari orang tua wali murid, kita berkolaborasi,
mungkin nggak 1 tahun pembiasaan 5S itu terwujud? Mungkin tidak. Bisa, tapi berapa persen? Nah, tapi kan mungkin kan Bu? Mungkin kan? Mungkin. Nah, kalau saya mungkin bisa seperti itu. Dalam 1 tahun kita bisa mewujudkan pembiasaan 5S, asalkan tadi kita harus konsisten dan kontinu. Kalau kelas 1 sudah baik, nanti naik ke kelas 2 ya harus lebih baik. Kita harus mempertahankan, karena mempertahankan akan lebih sulit. Nah, itu untuk jawaban nomor 5 berapa lama? Itu 1 tahun. Kira-kira setuju apa boten? Atau ditambah waktunya? Kita bisa melihat, kita bisa merefleksi toh, bisa merefleksi. Ya udah 1 tahun itu. Nah, ya 1 tahun ya, setuju? Ya, tapi dengan catatan tadi kita harus konsisten dan kontinu. Ya. Terus pertanyaan yang terakhir sudah dijawab Pak Joko tadi. Kapan rencana realisasi rancangan prakarsa perubahan itu akan dilaksanakan? Kira-kira kapan? Sesegera mungkin. Ini kira-kira kapan Pak Joko? Setelah Bapak sekolah memutuskan itu. Kira-kira berapa? Kapan? Besok. Ya misalnya kesepakatan kita bersama Bu, mau kapan itu. Kalau misalnya besok kesepakatan besok disegerakan, ya besok harus dimulai gitu. Besok pagi ya. Ya, karena di sini kita belum ada kepala sekolah. Mungkin guru senior bisa menjawab kapan Bu kira-kira rencana realisasi tadi akan dilaksanakan. Kalau musyawarahnya sekarang ya besok pagi. Ya, terus kita sepakati ya rencana realisasi rancangan prakarsa perubahan itu akan kita laksanakan untuk besok pagi. Besok. Setuju? Setuju. Iya, setuju ya. Aku rasa di sini. Ya, nah, ya. Nanti itu tadi ya Bapak Ibu visi kita, sekolah kita dan apa tadi prakarsa perubahan yang sudah kita diskusikan hari ini. Mudah-mudahan